Aku Rachel Hart. Aku memiliki saham pengendali di perusahaan ini. 3 tahun lalu saat putriku sakit parah, aku mundur dari sorotan dan mempercayakan bisnis pada suami yang kucintai. Tunggu, apa kamu buta? Apa kamu tahu gedung apa yang baru saja kamu masuki? Kamu tidak bisa masuk begitu saja. Aku Rachel. Aku di sini untuk menemui Derek. Rachel siapa? Kamu tidak ada di daftar tamu. Dan kamu mau menemui CEO? Keluar! Aku baru pergi 3 tahun entah bagaimana. Staf baru sudah tidak tahu siapa aku. Aku istri Derek. Aku tahu betul seperti apa penampilan Nyonya Miller, pakaian, hadiah, uang. Kamu benar-benar pikir kamu bisa menyamar seperti dia? Ayolah, apa aku terlihat buta? Kamu pikir kamu siapa? Itu wanita yang memiliki grup ini. Memiliki grup? Tunggu, apa dia benar-benar Nyonya Miller? Pergi ke HR dan bersihkan meja kamu. Kamu selesai di sini. Bu, maafkan saya tidak tahu. Saya sombong dan bodoh. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya bersumpah itu tidak akan terjadi lagi. Nona Hart, saya minta maaf tentang itu. Lewat sini, saya akan mengantar Anda dan Lily ke Tuan Miller. Guguk. Sini. Ya, Nyonya. Bu Hart, Pak Miller sedang di Wall Street panggilan konferensi. Sekarang mohon tunggu di ruang istirahat sebentar. Oke. Mama, Ayo Lily, kita tunggu papa di ruang istirahat dulu. Maaf sayang. Kerjaan gila banget, aku benci membuatmu menunggu. Enggak apa-apa, papa kerja keras banget. Gimana rapatnya? Pembuat keputusan itu menyebalkan, tapi aku nemuin kelemahannya dia mengoleksi barang langka, dan saat ini dia sedang mencari sepasang kancing manset Blue Diamond edisi terbatas. Kalau aku bisa memberikannya padanya, dia mungkin akan tanda tangan di garis putus-putus, tapi... Tapi apa? Harganya $30 juta. Aku tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Gunakan kartu hitam tak terbatasku. Kamu adalah batuku, Rachel. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Papa, apakah kamu akan ada di operasiku besok? Lily, aku berharap bisa duduk di sampingmu sepanjang hari, tapi klien menunda penandatanganan ke besok, aku benar-benar tidak bisa melewatkannya. Lily, papa punya pekerjaan penting, mama akan bersamamu sepanjang waktu. Aku akan langsung ke rumah sakit setelah kontrak ditandatangani. Tidak apa-apa urus pekerjaanmu. Mama, aku takut. Aku tahu sayang, kamu akan tertidur dan saat kamu bangun semuanya akan selesai. persiapan praoperasi sudah siap. Kami akan membawanya dan mempersiapkannya. Anda bisa menunggu di sini. Terima kasih. Ini pemeriksaan fisik prasekolah tes darah, sampel urin, selesai. Kenapa kamu bertingkah seperti operasi besar? Apakah pengambilan darah akan sakit? Dia benci jarum suntik. Pastikan mereka dapat perawat yang benar-benar tahu apa yang dilakukannya. Rachel, Ada apa? Lily selesai praoperasi, tapi dia ingin ibunya. Operasi dimulai dalam 20 menit, dan dokter bilang ibu bisa duduk dengannya sebentar. Oke. Untuk anak-anak, tidak ada masalah kecil. Dia terus bilang pusing, dan dia hampir tidak makan. Karena kami sudah di sini, saya ingin semuanya diperiksa. Saya urus pembayarannya. Bawa Charles ke sana, jangan biarkan dia lari-lari. Mama janji Mama akan di sini saat aku keluar. Aku janji, aku akan di luar pintu. Bagaimana putriku? Operasinya berjalan sempurna. Dia sudah keluar dari bahaya, tapi dia masih sangat lemah. Kami perlu memindahkannya ke suite VIP Premium Steril. Sekarang juga untuk pemulihan dan observasi. Syukurlah, saya sudah bayar penuh suite itu. Tolong bawa dia ke sana sekarang. Tentu saja, saya akan mengantar ibu ke sana. Ini kamar putriku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar.
Panggil security dan suruh 2 orang ini dikeluarkan sekarang. Bu, saya. Usir aku. Kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara? Aku tidak peduli siapa kamu. Aku sudah memesan ruangan ini dan membayar penuh. Ini milik putriku. Bawa anakmu dan pergi. Sekarang juga. Mami, ruangan ini besar sekali. Ada TV dan sofa. Aku tidak mau menunggu di bawah untuk tes darah yang bodoh itu. Aku mau ruangan ini. Bagus nak, Mama akan mengurusnya. Mama sudah bilang, sayang yang terbaik selalu untukmu. Anakku tidak dididik untuk duduk-duduk menghirup disinfektan murah bersama anak orang biasa, jadi ruangan ini sekarang miliknya. Anakmu di sini untuk pemeriksaan, dia tidak perlu suite rumah sakit. Dia perlu istirahat setelah tes darah. Di bawah bahkan tidak ada sofa sungguhan. Kau pikir dia harus apa? Berbaring di lantai? Lagi pula ini rumah sakit swasta, uang berbicara di sini. Siapa bayar lebih dapat ruangan. Kamu bayar di muka. Lucu. Itu bahkan tidak cukup untuk 1 pasang sepatuku. Turun. Ibuku bayar 2 kali lipat. Tempat tidur ini milikku sekarang. Aduh, Mama tolong. Sentuh anakku lagi dan sumpah demi Tuhan, kau akan menyesal. Buku kebijakan RS mengatakan ruangan ini sudah dipesan ibu ini lebih dulu. Kebijakan, kamu baru, lihat daftar donatur tahun lalu dan bilang siapa nama yang paling atas. Itu suamiku. Dia sedang bayar di bawah sekarang. Kalau dia masuk dan lihat kau menghalangi jalanku, kau bisa pamit sama lencana perawatmu. Ada apa di sini? Oh, Bukuk, saya tidak tahu Anda datang hari ini. Dr. Harrison bagus, wanita ini mencoba mencuri kamarku. Atasi dia. Emma, jelaskan. Dr. Harrison, pasien ini sudah bayar untuk suite 3 hari lalu. Putrinya baru keluar dari operasi dan butuh ruang steril. Siapa cepat dia dapat? Tolong. Aku bayar 2 kali lipat, berapapun, keluarkan mereka. Gunakan kartu hitam tak terbatasku. Itu kartu yang aku berikan pada Derek. Kenapa dia punya? Dari mana kamu dapat kartu itu? Dari suamiku, jelas. Siapa suamimu? Gak ada di level pajakmu yang kenal dia. Markus, gesek kartunya dan usir mereka. Anakku sudah menunggu. Dr. Harrison, kau nggak bisa lakukan ini. Aku pesan suite ini karena anakku butuh setelah operasi. Dia masih demam tinggi, butuh ruang steril. Markus, wujudkan ini. Dan aku akan minta suamiku tambah 20 juta ke dana peralatanmu. Ibu Cook, saya sebagai salah satu keluarga VIP utama kami, tentu kebutuhan Anda yang utama. Permisi. Sebelum kamu gesek kartunya, bersihkan sampahnya. Satpam, kemari. Keluarkan mereka. Anakku demam 38,4 derajat. Kalau kau seret dia keluar, kau bisa membunuhnya. Kau seorang dokter, bertindaklah seperti dokter. Kamu mau 20 juta atau enggak? Tunggu apa lagi? Lakukan. Mama, lepaskan dia. Lepaskan tanganmu dari anakku. Jangan bikin keributan. Bawa anakmu pergi sebelum kau merusak istirahat anakku. Kamu pakai kartuku untuk mencuri kamar rumah sakit anakku. Oh, kamu salah pilih ibu. Kamu kelihatan nyaman banget gesek kartu itu. Suamiku memberiku kartu hitam tanpa batas ini, orang miskin tak berguna sepertimu tidak akan pernah bisa mendekatinya. Kartu itu bukan punya suamimu. Itu milikku. Punya kamu? Lihat kamu. Kamu pikir kamu pantas dekat dengan kartu hitam? Sial, kemiskinan benar-benar merusak otak. Biar aku buktikan. Victor, bekukan setiap kartu pengguna resmi atas namaku yang terhubung dengan Derek Miller Worldwide berlaku segera tanpa verifikasi. Sekarang kamu pura-pura membekukan kartuku lewat telepon? Gesek saja. Lakukan, gesek sekarang juga. Aku ingin melihat badut ini membekukan apapun. Lihat, bentar lagi berhasil. Ya ampun, kartunya benar-benar beku. Apa kartu Tiffany benar-benar terhubung ke akun Rachel? Jika Rachel bisa membekukan kartu itu, Rachel pasti pemegang kartu utama. Jadi bagaimana Tiffany mendapatkannya? Itu benar-benar ditolak. Diam, itu cuma gangguan sistem. Berhenti bersikap seolah kau belum pernah melihat masalah pembayaran sebelumnya. Proses ini, aku tidak akan pergi tanpa kamar itu. Jangan kelihatan senang. Itu error sistem. Aku sudah bayar, jadi kamar ini milikku. Bawa anakmu yang sakit dan pergi.
Kamu mau main siapa yang bisa bayar lebih? Kamu bayar 2 kali lipat. Aku bayar 10 kali lipatnya. Nggak mungkin Rachel punya uang segitu. Terus saja, aku nggak mau kalah sama Rachel. Gak ada saldo lagi di kartu ini. Jadi, siapa yang harus pergi sekarang? Ini belum selesai. Sayang, kartu hitam dari Derek barusan nggak berfungsi. Aku cek dulu sayang, tunggu sebentar. Bu Cook, suami Tiffany sangat murah hati. Tentu saja, Derek. Suamiku adalah Derek Miller, CEO dari perusahaan $100 miliar, Wall Street Financial Group. Baiklah, Derek. Sekarang aku tahu persis siapa dirimu. Mulai. Ibu rumah sakit akan mengembalikan uang ibu, silakan pergi. Saya sudah memesan duluan. Tunggu, anak perempuannya masih demam tinggi, Dr. Harrison. Anda tidak bisa melakukan ini. Siapa nama Anda? Nama saya Emma. Emma, bisakah kamu membantu saya? Bawa anak saya ke ruang biasa dulu. Turunkan demamnya saja. Mama, Mama akan menyusulmu. Kalian semua bilang, penawar tertinggi dapat ruangan. Bagus. Karena uang bukan masalah saya. Bapak bilang siapapun yang bayar lebih dapat kamar ini, kan? Bu, iya. Kalau begitu katakan padaku, sekarang kamar ini milik siapa? Milik ibu, Bu. Mau adu dompet? Baiklah, aku bisa lakukan itu seharian. 1,5 juta rupiah. Giliranmu. $2,5 juta. 3 juta rupiah. Masih mau terus gesek? Apa tapan? Bu Miller, kartu Anda sudah habis batasnya. Sayang, aku sedang menawar suite VIP. Naikkan limit kartuku. Aku tidak bisa kalah dari wanita ini. Tiffany, kamu habiskan jutaan untuk berebut kamar rumah sakit? Apa kamu gila? Bukan soal uang, ini soal harga diriku. Mohon naikkan sekali lagi. Kamu sudah habiskan jutaan. Mau berapa banyak lagi? Tidak punya uang? Bawa anakmu. Kenapa kamu sombong banget sih? Lihat dirimu. Orang sepertimu bisa dapat uang bersih dari mana? Markus, apa kau benar-benar menerima uang misterius dari wanita ini? Bu, kami mungkin perlu memverifikasi sumber dana ini. Ini rumah sakit ternama, kami tidak bisa dijadikan alat untuk pencucian uang. Lihat dia, mungkin dia selingkuhan orang kaya. Pasti itu uang dari sugar daddy. Atau dia wanita penghibur, tiduran aja duit langsung deras. Kalian tidak punya pangkat cukup untuk tahu siapa aku. Tapi jika salah satu dari kalian mengucapkan kata kotor lagi, aku janji, kalian akan mengingat hari ini seumur hidup kalian. Apa mereka salah? Kamu terlihat seperti belanja di obrolan. Kamu bahkan tidak punya cincin asli. Dan tiba-tiba kamu bisa menggesek puluhan juta? Ayolah, uang itu hasil curian, penipuan, atau lebih buruk. Tepat, cincin berlian Nona Cook bisa beli apartemen. Wanita ini tidak punya perhiasan sama sekali. Apakah itu terlihat kaya menurutmu? Uang itu kotor, tidak diragukan lagi. Kartu utama Black Diamond ini adalah edisi terbatas global, kurang dari 3 kartu, ada di Wall Street. Setiap kartu memiliki cap tanda tangan emas pribadi pemilik di belakang. Bacalah, pemegang kartu utama adalah Rachel Hart. Aku dan kartu-kartu yang baru kamu maksimalkan itu hanyalah kartu sekunder yang terhubung ke kartu utama ini. Apa maksudmu? Kartu yang ditolak itu aku sendiri yang membekukannya, dan setiap kartu yang kamu maksimalkan semuanya atas namaku. Kartu itu palsu. Palsu? Orang-orang memalsukan segalanya. Sekarang kamu cetak nama di kartu dan berharap semua orang tunduk. Lihat baik-baik, ini bukan jenis kartu yang bisa dipalsukan di tempat percetakan. Itu adalah Crown Private Bank of Wall Street yang tertinggi kartu utama Black Diamond. Hanya 3 yang dikabarkan ada di seluruh dunia. Kamu tidak bisa membelinya, hanya orang yang mengendalikan aset senilai ratusan miliar dolar yang memenuhi syarat. Crown Bank, bank swasta untuk keluarga keuangan top dunia. Aku pernah mendengarnya. Salah satu kartu itu milik pemilik pengendali dari grup keuangan senilai 100 miliar dolar. Pemilik pengendali kukira itu Derek. Kenapa dia yang memilikinya? Gesekanmu gagal. Dia melambaikan kartu palsu, dan kalian semua percaya. Dengan penampilanmu itu, kamu bahkan tidak bisa masuk lobi bank swasta Wall Street, dan sekarang kamu mengada-ada chip biometrik. Jadi kartumu asli? Lucu, kartu palsuku tetap membayar lebih dari kartumu. Sialan!
Jangan coba menghindar dariku. Kamu gila. Geser kakimu. Derek Miller. Kenapa Derek Miller terdaftar sebagai ayah putrimu? Ada masalah? Dia suamiku. Ya Tuhan, aku ngerti. Kamu tahu anakku menginginkan suite ini, jadi kamu sengaja menempatkan diri di sini untuk mendekati suamiku. Derek Miller ada di chart karena dia suamiku secara sah, dan sudah 10 tahun Lily adalah anak kandungnya. Kamu gila, aku istri Derek. Seret dia keluar. Dia punya kartu utama Black Diamond, dan tanda tangan di chart itu tidak terlihat palsu. Mungkin ada lebih dari ini. Apa maksudnya? Kau percaya dia daripada aku? Ini foto Derek dan aku. Mau cek sendiri? Palsu. Semuanya palsu. Kau bahkan mengedit foto dengan Photoshop untuk menipu suamiku. Kalau kau yakin aku berbohong, buktikan, tunjukkan pada semua orang bahwa aku bukan istrinya. Kau pikir beberapa baris omong kosong bisa menakutiku? Aku akan kirim wajahmu ke suamiku sekarang, biar dia bisa lihat si gila yang mengaku jadi istrinya sayang. Ada perempuan gila di sini yang mengaku sebagai istrimu kemari, suruh dia diseret keluar. Tunggu saja, begitu suamiku datang, kau dan foto palsumu akan langsung ke polisi. Kamu satu-satunya cewekku. Aku nggak kenal perempuan lain. Aku akan ke tempatmu sekarang. Tunggu aku, sayang. Suamiku membalas pesanku. Kamu satu-satunya cewekku. Aku nggak kenal perempuan lain. Aku akan ke tempatmu sekarang. Tunggu aku, sayang. Pernikahan 10 tahun cuma begini. Bohongannya langsung terbongkar. Miss Cook, aku minta maaf. Aku hampir saja dibodohi wanita ini. Perempuan sepertimu lihat pria kaya langsung ngiler. Jujur saja. Kamu pikir Derek bakal mau sama kamu? Bener, Tiffany lah Nyonya Miller yang asli. Kamu pikir kamu siapa? Mungkin dia lihat suami kaya dan bikin khayalan di kepalanya. Keluarkan dia dari sini. Aku istri sah Derek, kami punya akta nikah. Kalau kamu nggak percaya langsung cek aja sekarang. Cek, coba lihat dirimu sendiri. Nggak ada satupun perhiasan bagus di tubuhmu. Apa kau terlihat seperti istri miliarder? Lihat, kancing manset berlian biru edisi terbatas. Hanya 3 pasang di dunia. Derek bayar $30 juta untuk ini, khusus untukku. Klien sudah mencari sepasang kancing manset berlian biru edisi terbatas. Kalau aku bisa mendapatkannya untuk dia, dia mungkin tanda tangan kontrak di tempat. Tapi apa? Harganya $30 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ini kartu hitam tanpa batas milikku, pakai saja. Kamu adalah dukungan terkuatku. $30 juta kancing manset berlian biru untuk klien. Apa yang kau gumamkan? Hah? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, kau gila. Kamu berani mengambil barangku? Tamparan itu cuma pelajaran kecil. Semua orang melihatnya, kan? Setelah aku buka kedoknya, dia hilang kendali. Dia mencoba mencuri kancing mansetku dan menyerangku. Sekarang seharusnya jelas siapa istri CEO yang sebenarnya. Markus, kenapa wanita gila ini masih di sini? Usir dia! Bu Cook, saya minta maaf Anda harus mengalami itu. Saya akan usir dia sekarang. Aku tidak berbohong. Derek dan aku sudah menikah selama 10 tahun. Dia selingkuh dariku. Dia membohongi aku dan kamu. Kancing manset itu di pergelangan tanganmu dibeli dengan uangku. Dasar jalang, bahkan setelah ketahuan, kamu masih berani menjelekkan suamiku. Biar kuajari kamu sopan santun. Pastikan dia ingat ini. Wanita jahat, itu balasanmu karena merebut kamarku. Kamu tadi sok hebat banget. Kenapa sekarang kamu di lantai? Wanita sepertimu memang tempatnya di sana. 10 tahun pernikahan, aku memberikan kepercayaanku padanya. Dan sebagai balasannya, selingkuhannya menginjak-injakku. Sekarang menangis, bukannya tadi kamu tangguh? Ini yang terjadi pada wanita yang coba menjadi perusak rumah tangga. Sentuh priaku, dan aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan di Manhattan. Aku akan membawanya pergi sekarang. Mama,
Jangan sakiti mamaku. Kau boleh ambil ruang ini, tolong jangan pukul mamaku. Lily keluar. Pergi? Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku mau tinggal dengan mama. Bagaimana makhluk sakit ini bisa masuk ke sini? Dia bau obat. Sangat menjijikan. Keluarkan juga yang kecil itu. Lepaskan aku mau mama. Lepaskan anakku. Mama. Mama, aku mau mama. Kembalikan putriku. Kupikir kau bilang kau istri CEO, mana mungkin istri CEO tak bisa melindungi putrinya sendiri. Kau bangga dengan semua yang kau miliki. Itu dicuri untukmu oleh Derek tanpa aku. Rachel Hart bukan apa-apa, dan kau juga bukan apa-apa. Wanita gila ini masih berani menghina suamiku. Dia perlu pelajaran. Pukul dia sampai dia tidak bisa bicara. Sayang, siapa yang berani ganggu istriku? Derek wanita gila, datang bawa anak dan coba ambil kamar istrimu. Pas gagal, dia coba pukul orang. Tapi aku lindungi Bu Miller terus. Aku nggak biarin orang gila itu sentuh dia. Bagus, nanti aku beri kamu hadiah. Sayang, akhirnya kamu datang. Tenang, siapapun yang sentuh kamu akan menyesal seumur hidup. Pak Miller bertemu langsung Anda bahkan lebih baik dari dokumen keuangan. Anda 10 kali lebih mengesankan dari foto Anda. Di mana wanita yang ganggu Tiffany? Aku sudah usir dia, cuman wanita gila dia nggak layak buang waktumu. Tiffany. Suamiku udah datang, kamu habis. Begitu dia masuk, dia akan mengurusmu sendiri. Kamu mau dia mengurusiku? Kamu harus tanya apa dia berani. Wajah itu. Gimana kalau Derek lihat dia? Cepat, seret dia juga. Kunci dia bersama si sakit itu. Jangan biar suamiku lihat dia. Kunci dia bersama anaknya. Jangan biar suamiku lihat dia. Ikat tangan dan kakinya. Tutup mulutnya. Jangan biar dia bersuara, aku urus dia setelah suamiku pergi. Sayang, kamu nggak mau menghibur aku. Perempuan gila itu merusak hariku. Ya, besok aku akan minta bagian keuangan mentransfer 10 juta lagi untukmu. Beli apapun yang kamu mau. Bukankah kamu sudah lama menginginkan kalung rubi darah merpati itu? Aku akan minta Sotheby's mengirimkannya minggu depan. Sayang, kamu yang terbaik. Aku sudah lama menginginkan kalung itu. Akhirnya kamu membelikannya untukku. Lily. Mama, aku kedinginan. Kapan kita pulang? Lily demamnya makin parah. Aku harus mengeluarkannya. Dia tidak bisa bertahan lebih lama. Aku terikat. Aku tidak bisa minta tolong. Mama, aku tidak bisa melihat. Gelap sekali. Tolong. Tolong, seseorang. Aku tidak bisa menunggu. Setiap menit Lily demam. Semakin dekat aku kehilangan dia. Aku harus membuat mereka membuka pintu ini. Aku harus. Tolong, selamatkan anak. Mami, aku mau pulang. Suara apa itu di sebelah? Nggak ada, sayang. Kamu mengada-ada. Jangan khawatir soal itu. Kamu masih belum bilang mau bawa aku dan anak kita makan malam di mana nanti. Enggak, itu enggak normal. Kayaknya ada yang gedor-gedor pintu minta tolong. Aku mau cek. Masa sih? Ini rumah sakit swasta terbaik. Sayang, kamu terlalu mikir. Ini bangsal VIP, kadang pasien emosi. Kami sudah biasa, perawat yang urus, nggak serius. Kenapa kamu panik? Kalau rumah sakitmu menyembunyikan sesuatu yang buruk, bagaimana aku bisa percaya anakku dirawat di sini? Sayang, Kamu lagi apa? Siapa sih yang dikunci di dalam sana? baiklah, aku akan jujur. Itu wanita gila dan putrinya. Tapi aku tidak menguncinya tanpa alasan. Dia mempermalukanku di depan semua orang. Jadi aku ingin memberinya pelajaran. Dia perlu tahu apa yang terjadi kalau dia macam-macam sama aku. Biarkan dia ribut di dalam. Gimana kalau dia bangunin anakku? Buka pintunya, masuk ke sana dan bikin dia diam selamanya.
Sayang, ayo. Jangan buang waktu di sini. Anak kita ketakutan sama wanita gila itu dan terus minta papa. Apa kamu nggak mau ngecek dia? Derek, Sudah kubilang diam. Sayang, kamu lihat apa? Anakmu menunggu. Oke. Ayo, kita lihat anak kita. Sayang, kamu nggak tahu betapa sombongnya wanita itu. Dia menghamburkan puluhan juta di bangsal itu seolah bukan apa-apa. Aku hampir kalah darinya di depan semua orang. Aku belum pernah dipermalukan seperti itu dalam hidupku. Puluhan juta? Itu bukan apa-apa. Aku akan menyumbangkan peralatan medis senilai 100 juta dolar ke rumah sakit ini sekarang. Bangsal terbaik itu akan dinamai sesuai anak kita. Gimana? Sayang, kamu sangat baik pada anak kita. Pak, Miller sangat dermawan. Saya akan segera mengirimkan dokumen penamaan. Oh iya, sayang. Wanita itu terus bersikeras bahwa dia adalah istrimu. Dia bilang kamu menikah dengannya. Sungguh lucu. Orang miskin itu miskin karena suatu alasan. Dia pasti gila uang. Siapa namanya tadi? Rachel. Benar, Rachel. Itu nama yang dia tulis di catatan medis. Benar-benar tidak stabil. Sebelum mereka mengurungnya, dia terus berteriak namamu. Kamu bilang apa? Kamu bilang namanya siapa? Sayang, lagi apa? Kenapa sih reaksimu kayak gitu dengar namanya? Beneran kamu kenal dia? Tentu nggak. Cuma, aku punya teman kuliah namanya Rachel. Udah bertahun-tahun nggak ngobrol. Mendengar namanya bikin aku kaget. Kamu bikin aku kaget. Rachel itu nama yang umum banget. Setengah Manhattan namanya Rachel. Perempuan gila itu bajunya kayak obralan. Dan nggak pakai cincin. Mana mungkin dia orang yang kamu kenal? Jangan menakut-nakuti dirimu. Iya. Rachel mengendalikan grup bernilai ratusan miliar dolar dan memegang urat nadi Wall Street. Edward, menurutmu, apa ada yang terjadi sama Rachel? Dia selalu langsung angkat. Dia nggak pernah ngabaikan lebih dari 3 panggilan. Lily operasi hari ini. Rachel janji telepon kita begitu selesai. Pasti udah selesai sekarang. Dia nggak akan hilang tanpa alasan. Mungkin ada yang salah di rumah sakit. Kita nggak bisa nunggu. Aku punya firasat buruk. Ada yang terjadi sama Rachel. Kita ke rumah sakit sekarang. Bawa mobil ke sini. Panggil tim. Kita berangkat 5 menit lagi. Manhattan Private Hospital. Sayang. Setelah dokumen selesai, bangsal terbaik di rumah sakit ini akan menjadi milik keluarga kita. Apapun, asalkan kamu dan anak kita bahagia. Cari dulu dokter penanggung jawab Lily, dapatkan status operasi hari ini, dan ambil semua rekam medis operasi. Ya, Pak. Eleanor, bukankah kamu punya lokasi Rachel di HP-mu? Ya, sinyal ponselnya masih di dalam rumah sakit ini. Lokasinya menunjukkan dia di lantai ini. Tapi kenapa dia tidak menjawab? Cari setiap ruangan. Dari ujung sini ke ujung sana, jangan lewatkan satu pintu pun. Ya, Pak. Sayang, lagi ngapain? Jangan bersuara. Lihat 2 orang itu. Mereka pemegang saham utama grup. Seluruh dewan direksi patuh pada mereka. Siapa 2 orang tua itu dan apa hubungannya dengan aku diam? Perempuan tua itu selalu naksir aku. Dia nggak tahan lihat aku sama perempuan lain. Kalau dia tahu soal kita, dia akan bersekutu dengan dewan dan menghancurkan seluruh karierku dalam semalam. Paham? Dia nggak tahu, malu banget. Kita harus apa? Kamu asisten proyekku, itu saja. Kalau aku jatuh, Kamu nggak dapat apa-apa, paham? Paham. Demi masa depan kita, aku nggak akan biarin perempuan tua itu hancurin karier kamu. Derek lagi ngapain di sini? aku kesini buat ngecek proyek investasi rumah sakit. Rumah sakit lagi nambah sayap baru.
Dan aku melakukan uji tuntas atas nama perusahaan. Ada apa kalian berdua datang langsung ke sini? Siapa ini? Halo, saya asisten Pak Miller. Hari ini saya mendampingi beliau untuk tinjauan investasi rumah sakit. Kenapa saya belum pernah melihatmu sebelumnya? Bukankah Martin asistenmu? Martin dipindahkan ke Eropa. Dia baru mulai dan sudah bisa mendampingi Chair sendirian dalam kunjungan proyek. Bahkan Martin baru mulai mengikuti proyek di tahun ketiganya. Proyek ini mendesak. Dia tidak berpengalaman, tapi pengetahuan teknisnya kuat. Dan hari ini kami terutama memeriksa fasilitas, bukan negosiasi. Ini pelatihan yang bagus untuk pendatang baru ya, Bu. Saya di sini hanya untuk mencatat dan mengatur dokumen. Pak Miller sedang mengajari saya prosesnya. Begitu ya? Kenapa Bapak dan Ibu datang sendiri ke rumah sakit? Ada apa di rumah? Rachel tidak menjawab. Lily menjalani operasi hari ini. Dia janji akan memberi kabar segera dan sudah 3 jam tanpa kabar. Jadi, kami datang mencarinya. Rachel dan Lily juga ada di rumah sakit ini? Kamu memeriksa proyek rumah sakit dan tidak tahu mereka di sini untuk operasi? Derek, aku mengerti kamu sibuk, tapi hari ini operasi Lily. Kamu bahkan tidak bisa menelepon sekali? Di saat seperti ini, kamu tidak bersama keluargamu, tapi kamu punya waktu untuk membawa asisten baru ke kunjungan lapangan? Ini salahku. Aku akan menemui Lily setelah tinjauan lapangan. Aku kira operasinya selesai pagi ini. Aku tidak sadar kalau molor. Aku akan periksa kamar Rachel sekarang. Mereka orang tua wanita gila itu. Dia dan putri gilanya itu sama-sama melekat pada priaku. Jika mereka menemukan Rachel, mereka akan bersekongkol merebutnya dariku. Dan semua yang telah aku dan anakku janjikan akan hilang. Aku harus membuatnya menghilang sebelum ibunya. Aku harus menyingkirkan mereka. Kalau mereka tetap di sini, mereka akan tahu tentang aku dan Tiffany cepat atau lambat, maka aku habis. Aku menemukan pendaftaran Rachel operasi Lily sudah selesai. Rachel membawanya ke bawah untuk pemeriksaan pasca operasi di pediatri. Sinyal di sana mungkin jelek, jadi dia belum bisa menjawab. Kamu harus cek pediatri di lantai 3. Kamu akan menemukan mereka di sana. Baiklah, kita ke lantai 3 dulu kalau kamu selesai di sini. Temui kami segera. Tentu saja, aku akan segera datang setelah selesai. Nyonya, ada keperluan? Lihat pintu itu masuk ke sana dan hilangkan wanita gila itu. Tanpa suara, tanpa jejak, sekarang. Nyonya, ini pembunuhan. Aku tidak bisa jika ada yang tahu. $500.000. 500.000 lagi setelah selesai. Kamu tidak akan pernah mendapat sebanyak itu sebagai satpam. Lakukan pekerjaan ini, ambil uangnya, pergi. Tidak ada yang akan melacaknya kembali padamu, pikirkan baik-baik. Rachel belum menjawab. Lily menjalani operasi hari ini. Dia berjanji akan memberi kabar segera. Sudah 3 jam. Tidak ada kabar, jadi kita datang mencarinya. Kamu sedang memeriksa proyek rumah sakit dan tidak tahu mereka di sini untuk operasi, Derek. Aku tahu kamu sibuk, tapi hari ini adalah operasi Lily. Kau bahkan tidak bisa menelpon sekali, Bu. Aku di sini. Lily dan aku di sini. Operasi Lily sudah selesai. Rachel membawanya ke lantai bawah ke pediatri untuk pemeriksaan pasca operasi. Sinyal di sana mungkin buruk, jadi dia belum bisa menjawab. Kamu harus cek bagian pediatri di lantai 3. Kalian akan menemukan mereka di sana. Tidak, jangan pergi. Aku di sini, Ayah, Ibu. Jangan tinggalkan Mama. Tolong selamatkan anakku, dia sekarat. Katakan apa saja yang kau mau, atau kau tak akan dapat kesempatan lagi. Nyonya ingin kami menyuruhmu pergi. Salahkan nasibmu. Aku tidak memintamu untuk mengampuniku, tapi anakku sekarat. Dia syok demam tinggi, butuh dokter. Tolong bawa dia ke UGD, selamatkan dia. Dan aku akan memberimu uang yang banyak. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Tolong selamatkan dia. Uang? Kau terkurung di sini. Dari mana kau dapat uang? Tapi wajahmu itu lumayan cantik. Jika kau hidup, aku bisa pertimbangkan. Tolong selamatkan anakku. Cukup, kami sudah ambil uang, jadi tugas selesai. Berhenti, tahan mereka. Keluarkan mereka berdua, tuduh mereka dengan percobaan pembunuhan. Aku ingin mereka membusuk di penjara. Rachel.
Anakku, siapa yang melakukan ini padamu? Bu, selamatkan Lily. Dia syok karena demam. Panggil dokter sekarang. Demam tinggi, syok saturasi oksigen di level berbahaya, respon pupil lambat, bawa dia ke IGD. Siapkan penanganan darurat. Aku akan bersama Lily, jangan bergerak. Kamu penuh luka. Biar aku ikut dengannya. Lukamu harus diobati dulu ibumu bersama Lily. Siapa yang melakukan ini padamu dan Lily? Dari awal. Setiap orang yang menyentuhmu, jangan ada yang terlewat. Tiffany. Selingkuhan Derek. Tangkap wanita bernama Tiffany itu dimanapun dia bersembunyi, bawa dia kembali. Pak, kami bawa dia. Lepaskan aku. Apa hakmu menangkapku? Kau tahu siapa suamiku? Kau berani macam-macam? Tidak ada yang berani macam-macam denganku. Dan aku akan pastikan kau menyesal. Hanya seorang selingkuhan, dipelihara oleh pria yang bahkan tidak pantas duduk di meja. Dan kau berani menggonggong di depanku? Sialan kau yang memanggil mereka kan? Kau menjebakku. Kuharap engkau membusuk saat suamiku tiba. Terus, kenapa kalau aku yang lakukan? Kau berani memukulku, sialan gila. Siapa yang memberimu hak? Suamiku akan membunuhmu. Edward, UGD baru saja telepon. Kondisi Lily tidak baik. Dokter yang menangani perlu bicara dengan keluarga. Tatap muka, aku harus pergi sekarang. Datanglah setelah selesai di sini. Pergi, aku bisa tangani ini. Go over Sigurd several. Kau suruh orang memukuliku berjam-jam. Aku hanya ingin balas beberapa tamparan. Cukup adil. Kumohon. Lepaskan aku, pikirkan anakmu. Dia nggak mau ibu seperti ini. Sekarang kau memohon agar ku lepaskan. Apa kau pernah lepaskan kami? Aku salah. Lepaskan aku, kumohon, lepaskan aku. Kau jalan, kuharap kau mati. Nanti suamiku datang, dia akan membunuhmu. Lepaskan dia. Sayang, dia memukulku, dia mencoba membunuhku. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau menyerang orang di sini. Mau tahu siapa aku? Tanya wanita di pelukanmu, apa yang dia lakukan padaku? Dan apa yang dia lakukan pada putriku? Sayang, dia bohong, dia mencuri anak asuhku dan menyerang orang, usir dia, tangkap dia. Aku nggak peduli siapa kau pukul orang, kau akan bayar, satpam. Bayar? Kau mau bicara soal konsekuensi padaku? Kau akan segera tahu apa yang kau Bu Hart. Sayang, ayo kita pergi. Lily, di mana Lily? Bagaimana kabarnya? Jangan bergerak, Lily baik-baik saja. Para dokter menyelamatkannya. Demamnya turun, dan infeksi paru-parunya terkendali. Dia di ICU untuk observasi, tapi dia sudah keluar dari bahaya. Ayah, ibu. Aku butuh kalian melakukan sesuatu untukku. Beritahu kami, apapun. Bukti perselingkuhan Derek, catatan transfer dana perusahaan, setiap transaksi dan tanda tangan yang dia buat. Selagi aku pergi, aku ingin semuanya. Setiap dolar, setiap halaman. Kamu ingin balas dendam? Ini bukan balas dendam. Aku hanya membuatnya memuntahkan setiap sen yang dia telan, dan kemudian di puncak kemenangannya, menjatuhkannya dari surga ke neraka. Ayah, mana ponselku? Yang lama sudah hancur, layarnya sudah tidak bisa diperbaiki. Aku belikan kamu yang baru, SIM-mu sudah dipindahkan. Derek, ini aku, kamu di mana? Di kantor lagi lembur, saya ada konferensi video internasional sebentar lagi.
Aku sudah mikir, kamu sudah mengurus perusahaan untukku selama ini. Itu nggak mudah, kesehatan Lily nggak baik, dan aku ingin lebih banyak waktu sama dia. Di gala amal minggu depan, aku berencana transfer resmi semua saham perusahaan ke kamu. Kamu akan jadi pemilik grup ini. Kamu mau datang? Sayang, kamu lagi ngapain? Kamu bikin aku kaget banget. Sudah jadi. Akhirnya jadi. Anggota Dewan Lama akhirnya menyerah. Di gala amal minggu depan, mereka akan transfer saham ke aku secara resmi. Aku akan kuasai penuh perusahaan. Beneran, kapan? Minggu depan. Di gala amal kita akan tanda tangan perjanjian di depan semua pemegang saham dan pers. Ya Tuhan, itu luar biasa. Aku perlu rencanakan apa yang aku pakai. Kalung ruby darah merpati sudah datang. Aku pakai itu biar semua orang lihat suamiku jadi CEO sebenarnya. Sayang kamu tidak usah ikut kali ini. Kenapa? Kamu akhirnya ambil alih, kenapa aku nggak boleh ada di sana? Sayang, kenapa kamu nggak bisa bawa aku ke gala amal? Aku istrimu, masa aku harus bolos acara sebesar itu? Kalau dua wanita itu saling bertemu, semua yang kubangun hancur. Dengar ya, gala itu akan penuh sama pemegang saham kolot dan wartawan keuangan. Mereka peduli sama aturan dan citra. Kalau aku bawa pasangan, mereka pikir aku nggak fokus atau serius. Kalau salah satu dari mereka memutuskan aku nggak stabil dan mulai masalah dokumennya, bisa tertunda patuh ya. Setelah aku tanda tangan dapat saham dan amankan posisiku, kamu bisa pamer sesukamu. Oke. Sekali ini saja demi masa depan kita. Begitu aku benar-benar berkuasa, aku akan bawa kamu kemanapun kamu mau. Oke. Baiklah, aku akan patuh. Jadi dia selama ini bohong sama aku. Perempuan itu bukan gila atau delusi. Dia benar-benar kenal Derek. Dia habisin aku kemarin dan sekarang dia bawa dia ke gala. Apa dia berencana biarkan selingkuhannya gantiin aku? Nggak mungkin. Rachel, kamu mau tempatku? Kalau gitu, aku pastiin kamu hancur di depan semua. Rachel, kamu terlihat cantik malam ini. Aku punya sesuatu untukmu. Ini yang legendaris ruby darah merpati dari Sotheby's. Aku mencarinya kemana-mana, hanya kamu yang pantas mendapatkannya. Tidak perlu. Rachel, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Tidak ada kesalahpahaman. Galanya akan segera dimulai. Kamu sebaiknya pergi mengurus acaranya. Sudah kuduga. Dia bilang tidak akan membawaku, tapi dia menyiapkan kejutan untukku. Siapa lagi yang pantas mendapat barang seberharga ini? Dia pasti sedang memutuskan hubungan dengan wanita itu sekarang. Lalu dia akan menggandeng tanganku dan mengantarku ke ruang dansa. Dan mengumumkan di depan semua orang bahwa aku istri aslinya. Rachel, dasar jalang malam ini akan kutunjukkan siapa yang sebenarnya pantas di samping Derek. Kamu mau tempatku? Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Ruby darah merpati koleksi puncak dari lelang musim semi Sotheby's satu-satunya. Wanita yang memakai kalung itu pasti... Istri Derek, Anda pasti istri Tuan Miller ya? Saya sudah sering mendengar tentang Anda. Anda sungguh menawan malam ini. Kalung itu memang dibuat untuk Anda. Bu, halo, saya mitra senior di Morgan Stanley. Tentang kesepakatan yang kami bahas dengan Tuan Miller sebelumnya, semoga Ibu bisa memberikan kata baik untuk kami.
Derek memang punya pengumuman penting malam ini. Mengenai apa itu, kalian akan segera tahu. Tapi ada sesuatu yang harus aku peringatkan kepada kalian. Malam ini ada wanita lain yang datang. Dia berusaha merayu suamiku di depan umum dan menghancurkan keluarga kami. Menurut kalian, apa yang harus kita lakukan pada wanita seperti itu? Tidak tahu malu, selingkuhan sekarang sudah setebal muka itu? Wanita tidak tahu malu seperti itu harus dipermalukan di depan umum agar dia tidak bisa menunjukkan wajahnya di masyarakat lagi. Kalau begitu, aku butuh bantuan kalian. Saat perempuan jalang itu masuk, pastikan dia tahu siapa nyonya rumah sebenarnya di Gala. Bu Hart, ada file mendesak dari keuangan yang harus saya urus. Ini sekitar 20 menit. Apa Anda baik-baik saja di sini sendirian? Pergilah, saya akan selesai periksa Dena tempat duduk lalu masuk. Hei, siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini area persiapan gala amal. Tidak boleh ada yang tidak berwenang. Saya di sini untuk memeriksa persiapan. Beberapa kursi perlu disesuaikan. Disesuaikan? Kamu pikir kamu siapa? Ini gala amal grup Wall Street. Tamunya adalah direktur dan pemegang saham. Lihat pakaianmu. Bahkan tidak ada merek. Apa kamu staf kebersihan atau pengantar bunga? Keluar, berhenti menghalangi. Kamu baru? Jadi gimana kalau aku baru? Aku aja tahu aturannya. Kalau kamu tidak pergi, aku panggil security. Tuhan memang berpihak padaku. Si jalang ini sendiri. Ibu, selamat datang di gala amal. Ada situasi kecil di sini. Seseorang yang tidak penting menyelinap masuk. Saya akan menanganinya segera agar tidak merusak malam Anda. Semuanya, ayo lihat, itu dia. Perempuan ini melecehkan suamiku Derek di rumah sakit. Dia bahkan menyeret anak sakit untuk mencuri bangsal VIP anakku, mencoba menyakiti anakku agar dia bisa menggantikan posisiku. Sekarang selir tak tahu malu ini mengejar kami sampai ke gala. Kau bilang aku selir, apa buktinya? Karena Derek dan aku sudah menikah. Lihat, ini foto pernikahanku dengan Derek. Dan kalung di leher Tiffany itu tak ternilai harganya. Siapa yang mau membeli barang semahal itu untuk seorang selir? Putriku adalah nyonya yang sebenarnya, Miller. Sampah sepertimu pikir bisa merebut suaminya? Selir seperti ini harus diseret keluar. Aib bagi wanita. Dia benar-benar mengejarnya sampai ke gala. Tak tahu malu. Surat nikah yang dikeluarkan oleh negara bagian New York. Apakah itu cukup untuk membuktikan hubunganku dengan Derek? Ini asli segala negara bagian New York. Lalu dia yang asli. Pakaiannya terlihat sederhana, tapi kain dan jahitannya tidak murah. Kalau dia hanya seorang selingkuhan pria, mana yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu untuknya? Tiffany segel di sertifikat ini tidak terlihat palsu. Apa yang kau tunjukkan pada kami bukan akta nikah. Apakah kau benar-benar Nyonya Miller atau bukan? Ini pasti palsu. Lihat apa yang dia kenakan. Gaun itu harganya setidaknya ratusan ribu. Dari mana wanita bangkrut bisa dapat uang untuk busana mahal? Pasti suamiku yang membelikannya untuknya. Dia memakai uang suamiku untuk berpura-pura kaya dan dia masih berani menantangku. Bukti apa lagi yang kau butuhkan bahwa dia selingkuhan? Dasar selingkuhan tak tahu malu. Semua yang kau kenakan, semua yang di kepalamu, semua yang di tanganmu, semuanya berasal dari uang menantuku. Itu harta perkawinan putriku. Apa hakmu untuk berdiri di sini? Menggunakan uang Nyonya Miller untuk berpura-pura kaya? Menjijikan. Sulaman ini, kain ini, setiap jahitan dibeli dengan uang Tiffany. Apa hakmu untuk memakainya? Kalian semua pergi. Siapapun yang menanggalkan gaun itu darinya, boleh menyimpannya. Semuanya berhenti. Aku bisa beli gaun ini karena diriku sendiri, bukan karena pria manapun. Lalu katakan dari mana uangmu berasal, kau mencurinya, menipu, atau menjual barang haram. Kau mau tahu dari mana uangku? Baiklah, aku beritahu. Akulah pimpinan sebenarnya dari grup bernilai 100 miliar dolar ini. Kalau kau bosnya, kenapa kau tidak punya pengawal di rumah sakit? Kenapa nggak ada yang peduli waktu aku tampar kamu? CEO miliarder mana yang rela diinjak-injak kayak anjing? Jangan buang waktu untuknya. Gila ini delusional, telanjangi dia dan usir. Tepat kepala grup 100 miliar dolar. Kenapa nggak bilang kau Presiden Amerika Serikat?
Delusi itu sudah parah. Di parkiran tadi kulihat dia datang dengan mobil yang sama dengan Tuan Sterling. Victor Sterling, asisten eksekutif senior yang langsung di bawah direksi plat itu khusus dewan. Hanya ada 3 di seluruh Manhattan ku tahu yang kulihat. Orang itu pasti aktor bayarannya. Coba pikir, kalau dia beneran seorang CEO, kenapa dia diam aja waktu kita robek-robek bajunya? Betul sekali. Dia sewa satu figuran dan kira bisa pura-pura jadi CEO. Lihat dia, miliarder mana yang mau dijatuhkan dan dipukuli. Bener juga. Bos besar mana yang mau dipermalukan seperti ini? Pak, apa Bapak yakin melihat dengan benar? Tempat parkirnya gelap. Mungkin Bapak salah lihat orang? Saya tidak salah, saya benar-benar melihatnya. Cukup, sandiwara sudah selesai. Aku sudah lihat figuran sepertimu sebelumnya. Beberapa ratus dolar per adegan. Ambil uangmu dan pergi. Semua orang lihat kan? Setelah aku bongkar kedoknya, dia mulai menyewa aktor. Bukannya kamu bilang kamu CEO? Kalau gitu, telepon Tuan Sterling. Banyak orang di sini kenal Tuan Sterling. Dia nggak bisa dipalsukan. Kalau kamu berani, bawa dia ke sini hadapin kita langsung. Nggak ada yang angkat. Sandiwara murahan gagal. Lihat mukanya. Masih pura-pura. Apa yang kubilang? Dia pembohong. Dia bahkan nggak bisa nyambung telepon. Dan dia berani mengaku CEO? CEO yang teleponnya nggak diangkat, lucu banget. Dia buang-buang waktu kita semua. Jadi ini penipuan dari awal. Kamu tunggu apa lagi? Lanjutin buka bajunya. Robek gaunnya sampai habis dan buat dia keluar dari pesta ini telanjang. Ketua Hart, maaf, sinyal di lift hilang. Saya sudah tiba dan akan masuk ke ballroom. Ada yang ibu butuhkan? Ketua Hart, maaf saya terlambat. Victor, ini benar-benar Victor Sterling. Aku pernah melihatnya di majalah keuangan, dia memanggilnya ketua, maka dia pasti... Yang dari rumor itu, kita celaka, kita baru saja merobek gaunnya. Kamu takut apa? Dia pasti mengambil uang dari wanita ini. Dengarkan semuanya. Suamiku akan menjadi pemilik sebenarnya dari grup ini. Siapapun yang membantunya berarti melawan suamiku. Tetap di bawah, disitulah tempatmu. Siapapun yang berdiri di sisiku malam ini akan mendapat pilihan pertama kontrak kerjasama tahun depan setelah suamiku mengambil alih. Mundur. Siapapun yang menyentuh ibu ketua lagi akan berurusan dengan pengacara kami. Kalian semua. Tahan asisten ini juga, dia bersamanya. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan itu kejahatan. Kalian semua tidak akan melakukannya. Baiklah, aku akan melakukannya sendiri. Malam ini, aku akan merobek wajah palsu kecil itu dengan tanganku sendiri. Tiffany, kamu ngapain sih? Di depan semua orang ini turunkan pisaunya. Kenapa kamu gugup banget? Apa pedulinya kamu kalau wanita ini terluka? Kamu buru-buru melindunginya tanpa bertanya satupun. Ada hubungan gelap antara kalian? Kamu ngomong apa sih? Semuanya, lihat. Seorang CEO Wall Street melindungi wanita lain di depan istrinya sendiri katakan, "Padaku bukankah dia selingkuh dengannya?" Derek, putriku memberimu seorang putra dan kau memelihara wanita lain di luar. Kau harus memberi penjelasan malam ini. Diam. Kalian semua diam. Aku tidak ada hubungan dengannya. Aku bahkan tidak mengenalnya. Derek, dia bilang dia istrimu. Jadi katakan padaku, siapa aku? Kamu siapa? Kamu selingkuhan tak tahu malu yang nggak mau ninggalin kami. Kamu mengganggu suamiku di rumah sakit, dan sekarang kamu mengejarnya ke acara gala. Derek, kenapa kamu cuma berdiri di situ? Usir perempuan gila ini. Jangan biarkan dia bermimpi menggantikan aku. Derek,
Kamu tuli, aku bilang usir dia. Dia bawa surat nikah palsu dan menyewa asisten palsu untuk merebut posisiku. Bilang padanya, kamu ini suami siapa? Kenapa kamu takut sama dia? Dia cuma selingkuhan. Kamu mukul aku demi selingkuhan. Kamu mukul aku? Kau gila, kau pukul anakku. Dia memberimu anak laki-laki. Kau pukul dia demi perempuan jalang ini? Rachel, dengarkan aku. Perempuan ini gila. Aku nggak kenal dia. Dia cuma orang gila yang datang ke sini ngomong ngawur. Jangan percaya sepatah kata pun dari dia. Kamu tidak kenal aku. Derek, kamu bilang kamu tidak kenal aku. Lalu apa ini? Ini semua foto kita. Kamu memelukku, kamu membelikanku perhiasan, kamu mengirimiku uang, dan kamu tidak kenal aku. Semuanya, perempuan ini mengaku sebagai istri Derek sore ini di rumah sakit. Dia menggunakan gelar itu untuk memasukkan satpam, mencuri ruang steril putriku, melemparkan putri kesayanganku ke dalam gudang, dan memerintahkan satpam memukuliku. Semua yang dia lakukan atas nama istri Derek. Derek? Putra yang dia sebutkan, apakah dia anakmu? Kau selingkuh. Kau punya anak di luar nikah. Dia bukan anakku. Rachel, percayalah. Anak itu bukan anakku. Aku tidak ada hubungan dengannya. Dia gila. Semua ucapannya bohong. Apa yang kamu katakan? Charles bukan anakmu? Sekarang kau menyangkal anakmu sendiri? Rachel, dengar aku. Wanita ini gila. Aku tidak kenal dia. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia datang. Dia tiba-tiba muncul di sini bicara omong kosong. Jangan percaya sepatah kata pun darinya. Derek, kau bilang kau tidak kenal aku. Lalu apa artinya semua hari-hari kita bersama? Bagaimana dengan anak yang kuberikan padamu? Kau pulang setiap hari, memelukku, memanggilku sayangmu. Apa semua itu palsu? Kau sudah menikah. Selama ini kau punya istri. Lalu aku ini apa? Selama ini aku jadi apa? Apa itu Charles? Kita ini apa? Apakah setiap kebahagiaan itu hanya sesuatu yang kotor? Rachel, percayalah padaku. Aku hanya bermain-main dengannya. Dia wanita delusi yang gila. Aku tidak pernah mencintainya, sedetik pun tidak. Dan anak itu bukan milikku. Dia menemukan anak haram untuk memeras aku. Kau tidak kenal dia? Lalu lihat ini, berani-beraninya kau bilang tidak kenal dia. Palsu. Semuanya buatan AI. Kalian berdua bekerja sama untuk memeras aku. Kalian dengar istriku mentransfer saham malam ini dan datang ke sini untuk minta uang. Aku bilang, itu tidak akan terjadi. Kau. Rachel, percayalah padaku. Aku tidak ada hubungan dengan mereka. Foto-foto ini palsu. Wanita ini gila. Mereka berusaha menghancurkan aku dan perusahaan kita. Di malam terpenting dalam karierku. Kau jangan biarkan mereka menang. Begitu? Kau bilang tidak kenal mereka. Tidak. Aku bersumpah belum pernah melihat mereka sebelumnya. Kalau begitu, usir saja dia sekarang juga. Kamu benar-benar berani memukulku? Berhenti berbohong padaku. Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku nggak lihat? Rachel, biar aku jelaskan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Dia nggak mau ninggalin aku. Dia merayuku. Aku nggak pernah cinta padanya. Anak miskin yang nggak punya apa-apa. Kau tahu apa yang dia cari? Dia nggak ngincar apa-apa. Aku cuma tahu dia mencintaiku. Aku nggak peduli dia punya uang. Aku nggak peduli dari mana asalnya. Aku akan menikah dengannya. Untuk menikahimu, aku putus hubungan dengan ayahku selama 3 tahun. Aku pakai uangku, koneksiku, dan sahamku untuk mengangkatmu dari asisten proyek jadi CEO grup. Kupikir kau adalah pilihan terbaik yang pernah kubuat. Dan kau khianati aku. Derek, aku benar-benar kecewa padamu. Kita akan bercerai. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu. Rachel, aku salah. Beri aku satu kesempatan. Satu saja, aku akan segera memutuskan hubungan dengan wanita ini. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Demi Lily. Jangan berani menyebut nama putriku. Derek, dia siapa bagimu? Kenapa kamu begitu takut padanya? Apakah dia punya sesuatu terhadapmu? Katakan padaku, kita bisa selesaikan bersama. Dasar sialan, apa yang kamu lakukan pada menantuku? Di rumah sakit,
di bangsal VIP steril. Kamu masuk bersama anakmu dan mengaku sebagai VIP bahwa aturan anakmu adalah satu-satunya aturan. Kamu menyeret putriku keluar dari ranjang rumah sakitnya. Kamu menyuruh penjaga mengunci aku dan Lily di kamar sebelah mengikat tanganku ke belakang, menyumbat mulutku dan memukulku dengan tongkat. Kamu ingat? Kalian bertemu di rumah sakit, kamu memukulnya, kamu menguncinya di ruang penyimpanan, kamu memukul putriku. Derek, kamu membangun keluarga di luar. Dan lalu kamu melindunginya. Tiffany, ketika kamu mencuri bangsal anak perempuanku di rumah sakit, kamu tersenyum. Ketika kamu tersenyum, apa kamu pernah membayangkan malam ini? Kamu gila, kamu membuli istriku di belakangku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Dia melecehkanmu. Bagaimana dengan kancing manset berlian biru yang kamu belikan untuknya? 5 juta yang kamu transfer padanya? Gelar Nyonya Miller yang kamu janjikan padanya? Kamu berlutut di sini bilang kamu tergoda. Kamu anak 3 tahun? Kamu nggak bisa bedain antara tergoda dan memilih. Rachel, aku salah. Dia membuatku bingung. Aku sempat bodoh. Ini nggak akan terjadi lagi. Aku akan membuatnya hilang sekarang juga. Dia tidak akan pernah muncul di depan kita lagi. Kasih aku satu kesempatan, kalau bukan demi aku, maka demi. Untuk 10 tahun aku banting tulang untuk perusahaan. Banting tulang? Setiap sen yang kamu belanjakan adalah milikku. Setiap mobil yang kamu kendarai, aku yang beli. Setiap rumah yang kamu tinggali, aku yang bayar. Kamu bekerja untukku? Saat kamu bekerja untuk Tiffany, kamu masih menghabiskan uangku. Satpam, seret wanita gila ini dan ibunya keluar. Mereka nggak boleh masuk sini lagi, nggak akan pernah. Rachel, perempuan gila itu tidak akan pernah muncul lagi. Setelah transfer saham selesai, kita akan menjalankan perusahaan bersama seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Seperti dulu? Aku bodoh, aku tidak sadar itu kamu. Aku pantas mati, pukul aku, tolong pukul aku. Bu Miller, tolong ampuni saya. Tiffany menipu saya tidak tahu dia palsu. Saya kira dia adalah Anda. Tolong bermurah hati, jangan simpan dendam pada saya. Saya akan memohon, saya akan berlutut. Bu Miller, saya bodoh. Saya percaya pada kebohongan wanita itu. Saya tidak menghormati Anda. Saya orang tua bodoh. Hukum saya sesuka Anda, tapi tolong jangan buat saya kehilangan pekerjaan. Saya akan menampar diri sendiri. Maaf, saya akan menyumbangkan semua dividen saya tahun ini. Bu Miller, tolong ampuni saya. Saya akan lakukan apa saja. Tolong jangan pecat saya. Saya punya 2 anak di sekolah swasta. Victor, bawa orang-orang ini keluar, tangani mereka dengan baik. Jangan biarkan mereka mengotori mata para tamu. Ya. Terima kasih kepada semua yang hadir di gala amal malam ini. 7 tahun lalu, karena alasan pribadi saya mundur dan menyerahkan urusan grup kepada suami saya, Derek Miller. Selama 7 tahun terakhir, Derek tidak mengecewakan saya. Dia melipat gandakan nilai pasar grup, menyelesaikan 12 merger dan akuisisi internasional dan mengamankan posisi kami di Wall Street. Sebagai istrinya, saya bangga dengan apa yang telah ia capai. Jadi malam ini di depan para pemegang saham dan pers, saya memberikan suami saya hadiah yang sangat istimewa. Ini adalah surat pengangkatan. Tanda tangani dan kamu akan menjadi pemilik sejati grup ini. Rachel, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih telah mempercayai saya selama ini. Saya bersumpah tidak akan mengecewakanmu. Saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk melindungimu, melindungi Lily, dan melindungi kerajaan yang kita bangun bersama. Sudah ditandatangani. Akhirnya wanita bodoh ini benar-benar mengira aku mencintainya. Aku hanya ingin menaiki tangga kelas sosial dan berdiri di puncak. Dia hanyalah tangga itu. Sekarang aku bisa membuang tangga itu. Rachel, kamu selalu terlalu naif. 10 tahun pernikahan dan kamu mengira aku setia padamu. Aku mendekatimu dari awal untuk menguasai grup keuangan 100 miliar dolar. Kamu sudah tidak terlihat selama 3 tahun, burung itu lupa kau ada. Mulai hari ini, aku satu-satunya CEO grup perempuan, tak berguna bisa membawa Lily dan tinggal di perumahan rakyat. Kamu sudah selesai? Kamu masih bersikap tenang. Aku sudah menandatangani dokumennya, seluruh gua cuan sudah dialihkan. Kamu tidak punya hak suara lagi. Lihat baik-baik. Apa yang baru saja kamu tanda tangani bukan transfer saham, itu adalah perjanjian perceraian. Apa katamu? Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Aku adalah pendiri pemegang saham pengendali dan ketua yang sah dari grup ini. 3 tahun lalu, aku hanya memberimu wewenang manajemen sementara. Aku tidak pernah menandatangani dokumen transfer saham apapun. Sekarang, sebagai ketua grup, aku secara resmi mengumumkan bahwa Derek Miller dipecat berlaku efektif segera. Semua posisimu di dalam grup ini setiap properti, mobil, barang mewah, dan setiap saham yang pernah aku berikan padamu ditarik kembali mulai hari ini sebagai bukti perselingkuhanmu, transfer aset perkawinanmu, dan tindakanmu membiarkan orang lain menyakiti putriku telah diserahkan ke pengacaraku. Yang menantimu sekarang adalah hukum. Tidak, aku tidak percaya. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Rachel. Kamu tidak bisa. Aku memberimu kepercayaan selama 10 tahun. Aku memberimu kesempatan untuk mencapai puncak. Kamu cukup serakah untuk menghancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Mulai malam ini, aku, Rachel Hart, secara resmi kembali memimpin grup keuangan senilai 100 miliar dolar. Semua operasi segera dilanjutkan di bawah wewenangku. Rachel, aku salah. Aku sungguh salah. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Tolong jangan hancurkan aku sepenuhnya. Lepaskan. Aku tidak mau, Rachel. Demi Lily, Lily tidak bisa hidup tanpa ayah. Dia baru saja operasi, dia membutuhkanku. Bahkan jika kamu tidak mau melakukannya demi aku, lakukan demi anak kita. Berikan aku satu kesempatan. Lily punya aku, itu sudah cukup. Dia tidak butuh ayah yang berselingkuh, mengalihkan aset dan bersekongkol melawan istri dan anak perempuannya sendiri. Tidak, aku tidak sengaja. Tiffany merayuku. Dia memaksakan dirinya padaku. Aku bodoh untuk sesaat. Orang yang selalu aku cintai adalah kamu. Bodoh, Derek. Kamu tidak pernah bodoh. Kamu sudah memperhitungkan dari awal. 10 tahun lalu, kamu mendekatiku, mengejarku, dan melamarku. Bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu tahu aku adalah satu-satunya pewaris grup keuangan senilai 100 miliar dolar. Kamu takut menjadi kamu ingin langsung melompat ke puncak. Lily dan aku hanyalah alat dalam pendakianmu. Tidak, aku tidak. Aku sungguh mencintaimu, Rachel. Percayalah. Cinta sejati, membelikan wanita lain 30 juta dolar cufflink Blue Diamond dengan uangku. Cinta sejati melihat selingkuhanmu mengunci aku dan putriku yang baru keluar dari operasi di kamar dan memukuli kami. Cinta sejati merencanakan selama bertahun-tahun untuk menelan perusahaan yang kuserahkan padamu. Aku hanya serakah untuk sesaat. Aku akan berubah. Aku benar-benar bisa berubah, Rachel. Kumohon. Pemegang saham wartawan. Malam ini aku tidak hanya mengumumkan perceraianku dari Derek, pemecatannya dan pengembalian setiap saham yang kuberikan padanya. Aku juga akan mempublikasikan bukti yang dia sembunyikan selama 7 tahun. Selama 7 tahun Derek mengelola grup. Dia menyalahgunakan jabatannya melalui perusahaan cangkang kontrak palsu dan saluran off-book untuk menggelapkan dana proyek senilai 500 juta dolar. Setiap aliran dana, setiap rekening, setiap tanda tangan palsu terdokumentasi. Tidak, mustahil. Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau punya bukti? Kau pikir aku mundur selama 3 tahun karena aku benar-benar menyerahkan semuanya padamu? Aku menunggu. Menunggu kau mengekspos dirimu, menunggu kau menaruh setiap kejahatan tepat di depanku. Halo, ini Victor Sterling, asisten dewan untuk grup keuangan 100 miliar dolar. Saya melaporkan Derek Miller atas penggelapan dan penipuan komersial senilai 500 juta dolar. Kami memiliki bukti lengkap dan meminta tindakan polisi segera. Rachel, aku mohon padamu, aku akan mengembalikan semua uang. Aku tidak mau 1 sen pun. Tolong lepaskan aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Setiap dolar yang kau telan dan setiap orang yang kau sakiti ada harganya. Penjara adalah yang pantas kau dapatkan. Pemegang saham, jangan dengar omong kosongnya. Aku pimpin grup ini 7 tahun dan 3 kali lipat nilai pasarnya. Tanpa aku, perusahaan ini pasti sudah hancur. Dia menghilang selama 3 tahun dan mengabaikan urusan perusahaan. Apa yang memberinya hak untuk memecatku dengan 1 kalimat? Ini nepotisme, dia mengacaukan perusahaan. Dukung aku dan aku kasih 30% dari keuntungan saham pribadiku untuk semua di sini. Kita kembangkan grup ini bersama. Tanpa Rachel yang mengontrol kita, Rachel. Jangan macam-macam, serahkan kontrol nyata, atau aku mungkin masih menyisakan sedikit martabatmu. Cukup. Kamu menggelapkan dana perusahaan, menyembunyikan keluarga kedua, menjebak istri dan putrimu. Setiap tuduhan bisa menghancurkanmu, dan kamu masih berani menghasut pemegang saham di sini. Gimana kalau aku sentuh kamu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Perusahaan ini sekarang. Siapa yang berani menyentuh putriku?
Siapa yang berani mengancam Rachelku? Derek, zamanmu sudah berakhir. Derek, perselingkuhanmu anak haram. Penggelapan setiap kefanatikan setiap bukti telah diserahkan ke kantor kejaksaan dan unit kejahatan keuangan. Sekarang sebagai pemegang saham pendiri grup, saya secara resmi meminta agar semua aset Derek dibekukan, penyelidikan pidana dibuka, dan pertanggungjawaban pidana penuh dituntut. Derek Miller, Anda diduga melakukan penggelapan, penipuan komersial, dan bigami. Anda kini ditahan. Rachel, aku mohon padamu, aku akan mengembalikan semua uang. Aku tidak mau 1 sen pun, tolong lepaskan aku. Aku tidak mau masuk penjara. Setiap dolar yang kamu telan dan setiap orang yang kamu sakiti ada harganya. Penjara adalah yang pantas kamu dapatkan. Tidak, kau tak bisa melakukan ini. Tiffany, kamu mencuri ruang rawat anakku, melecehkan Lily, dan aku memerintahkan penjaga untuk menyerang kami, dan dengan sengaja menyakiti kami. Bukti sudah meyakinkan kamu akan bertanggung jawab atas penyerangan dan penahanan ilegal. Charles akan diambil oleh dinas sosial untuk penempatan dan perawatan psikologis, dan dipisahkan secara permanen dari kalian berdua. Pemegang saham tamu anggota media saya, Rachel Hart, secara resmi kembali untuk memimpin grup keuangan senilai 100 miliar dolar. Mama, lihat, aku sudah selesai. Anakku sayang, kamu hebat sekali. Lihat kota itu, Lily. Ini semua milik kita, Mama. Mama cantik sekali.